Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Di video kali ini saya mau bahas lagi pertanyaan ya yang ada di GitHub-nya Q&A Programmer Zaman Now. Jadi di sana ada pertanyaan tentang gimana sih meminimalisir ya untuk aplikasinya agar tidak down ya. Karena kan banyak banget e-commerce ya. Itu kan selalu aplikasinya itu kebanyakan high available ya, jadi jarang sekali down. Nah, gimana sih strateginya? Nah, di video kali ini saya mau bahas 7 strategi aja ya. Sebenarnya sih banyak ya, kita bahas yang paling penting deh. Jadi di sini kita bahas 7 strategi yang biasa dilakukan di e-commerce ya agar aplikasinya tetap high available. Yuk kita bahas. Strategi pertama adalah stateless dan juga multi-instance. Jadi ini adalah strategi yang paling basic atau paling dasar ya. Jadi pastikan aplikasi kita itu harus stateless. Agar apa? Agar nanti bisa multi-instance. Nah, banyak orang yang nggak ngerti apa itu stateless. Stateless itu artinya adalah dia nggak nyimpen data apapun di memori si instance aplikasinya. Jadi kalau teman-teman masih nyimpen data di memori si instance aplikasinya, contohnya misalnya session atau cache atau bahkan nyimpan file upload gitu ya, yang dari luar itu disimpan langsung di aplikasinya gitu ya. Nah, itu bermasalah. Kenapa? Karena itu nanti tidak bisa multi-instance. Nah, bayangkan teman-teman misalnya login di server 1, ketika nanti teman-teman get data ke server 2, nggak ada. Kenapa? Karena sessionnya ada di server 1. Nah, itu kan ribet ya. Jadi kita nggak bisa akhirnya multi-instance. Jadi pastikan teman-teman aplikasinya itu harus stateless. Kalau teman-teman aplikasinya masih nyimpen data di memori ya, itu artinya adalah stateful ya, jadi bukan stateless. Tujuannya apa sih biar stateless ini? Tujuannya adalah biar multi-instance. Kenapa? Karena nanti di production itu kita wajib jalankan aplikasi itu di 2 instance. Ya. Nah, kenapa 2 instance? Ya, kalau nanti ada salah satunya yang mati, yang lain tuh masih hidup. Jadi user itu tidak keganggu ya, dan bahkan nggak ngerasa kalau aplikasi di belakang kita setengahnya down sebenarnya ya. Nah, tapi dari sisi user itu experience-nya masih oke karena merasa tidak ada masalah. Nah, jadi ini jangan sampai berpikir nanti ketika deploy aplikasi itu ya udah satu aja karena aplikasinya trafficnya kecil misalnya. Enggak bisa. Kalau kita mau high available itu wajib minimal 2 instance di deploy pada saat yang bersamaan. Strategi kedua adalah database yang high available juga. Jadi nggak cuma dari sisi aplikasi, database juga tetap kita harus pastikan dia high available ya. Karena database itu ya bisa jadi single point of failure yang paling klasik. Jadi teman-teman aplikasinya contohnya udah multi instance ya, tapi ternyata database-nya nggak multi instance ya. Nah, itu juga tetap juga berarti nanti bermasalah juga ya, karena kan biasanya aplikasi kita butuh database. Nah, yang paling ideal itu sebenarnya teman-teman gunakan database yang multi master. Ya, jadi bisa write dan juga read ke manapun ya server database-nya. Cuma memang tidak semua database itu support multi-master. Kalau teman-teman pakai database yang memang nggak support multi-master, ya minimal teman-teman pakai yang master replika ya. Jadi nanti ketika fail si masternya, teman-teman nge-write data ke master kan biasanya kalau fail, ya minimal nanti dia bisa pindah si masternya itu ya atau fail over ke replika yang ada gitu ya. Jadi otomatis ya ketika ada down pun mungkin nge-glitch sebentar, ya udah selesai. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pastikan database juga harus high available. Nah, tapi yang perlu teman-teman tekankan di sini ya, aplikasi teman-teman juga wajib support connect ke multi-instance di database-nya. Kenapa? Karena percuma juga kalau teman-teman misalnya udah pakai database-nya yang multi-instance, contohnya misalnya ya ada master replika atau bahkan master-master, tapi ternyata aplikasi teman-teman tuh cuma connect ke satu server database. Percuma gitu ya, ketika ini yang down, aplikasinya tuh nggak connect ke yang baru. Jadi aplikasinya juga harus support juga ya multi connection kayak gini. Nah, jadi nggak cuma aplikasi ya, tapi juga harus database-nya yang high available dan pastikan aplikasinya juga support multi instance database. Strategi ketiga itu adalah fallback ya. Jadi kalau kita bikin aplikasi itu pasti terjadi error ya. Jadi nggak mungkin nggak ada error. Nah, tapi kuncinya adalah kalaupun terjadi error, gimana caranya user experience itu tidak rusak ya. Jadi jangan sampai mengganggu user experience. Nah, salah satunya adalah implementasi fallback. Nah, fallback itu simpelnya adalah solusi alternatif kalau misalnya solusi utamanya itu bermasalah atau mati. Misalnya ya,
Teman-teman kan sering tuh bayar misalnya di e-commerce lalu bayar pilih kartu kredit misalnya. Nah, biasanya kan ada pilihan bank ini ya, pemroses kartu kredit itu yang utama misalnya di e-commerce tuh, misalnya bank A. Nah, gimana kalau bank A-nya down? Nah, kan nggak mungkin kita balikin ke user, oke bank A-nya down, kita nggak bisa nerima lagi pembayaran kartu kredit, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, biasanya e-commerce tuh punya mekanisme fallback-nya. Kalau ternyata bank A-nya lagi down, maka dia akan fallback memproses kartu kredit itu misalnya ke bank B, seperti itu. Atau misalnya teman-teman lagi rebutan voucher nih. Nah, tiba-tiba ada bottleneck sehingga yang nge-handle aplikasi vouchernya itu error. Nah, dibanding kita balikin vouchernya error sehingga orang tidak bisa bertransaksi, ya balikin aja misalnya, ya udah vouchernya udah habis ya. Jadi jangan dibilang error. Nah, jadi itu biar tidak mengganggu user experience-nya ya. Jangan sampai orang itu akhirnya tidak bisa belanja. Nah, jadi mindset-nya itu kita harus berubah nih. Jadi kalau misalnya fitur ini bermasalah ya atau jalur ini adalah mati misalnya gitu ya, experience apa yang harus kita lakukan lagi ya, atau hal apa yang harus kita lakukan lagi agar tidak mengganggu si user experience-nya. Jadi mindset itu memang agak sedikit diubah. Jadi bukan berarti tidak akan terjadi error, nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau terjadi error, apa yang harus kita lakuin biar experience-nya masih tetap bagus. Strategi keempat itu adalah rate limit ya. Jadi aplikasi bagus itu bukan berarti bisa handle traffic yang tidak terbatas. Itu nggak mungkin ya. Tidak ada aplikasi yang bisa handle traffic yang tidak terbatas ya. Nah, jadi kita tuh pasti punya batasan ya. Tiap aplikasi yang dibuat itu pasti punya batasan ya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan yang namanya performance test. Untuk apa? Untuk tahu batasan dari aplikasi kita. Ya, dengan kita melakukan performance test, kita bisa tes ya. Kita bisa lihat, nanti kita bisa catat juga kira-kira batasan angka kita tuh ada di mana. Nah, setelah teman-teman misalnya tahu ya batasan angkanya ada di mana, ya kita nanti pasang rate limit di aplikasi kita berdasarkan dari batasan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi daripada kita nungguin nanti aplikasinya mati setelah di hit traffic segitu banyak sama user, mendingan dari awal kita tes dulu ya. Kita udah tahu batasannya, kita pasang rate limit. Jadi dengan seperti itu harapannya aplikasi kita tidak bermasalah ya ketika nanti tiba-tiba trafficnya tinggi. Strategi kelima itu adalah kita harus milih database yang tepat juga. Jadi nggak ada satu database yang sempurna yang bisa kita gunakan di semua skenario case kita. Ya. Jadi jangan pokoknya misalnya saya menggunakan Postgre, pokoknya kasus apapun saya akan pakai Postgre. Ya nggak bisa seperti itu juga gitu ya. Ada kadang-kadang limitasi atau keterbatasan di database yang kita gunakan sehingga akhirnya kita perlu adopsi database yang lainnya. Nah kalau teman-teman lihat di e-commerce itu banyak banget database-nya. Ya, mereka tuh nggak pakai satu database. Contoh mereka banyak menggunakan database seperti Elasticsearch untuk pencarian gitu ya. Atau bahkan ada juga yang pakai MongoDB untuk produk manajemennya ya. Jadi ada banyak tuh database yang mereka adopsi. Nah, jadi teman-teman juga harus mulai polyglot ya untuk database-nya. Jadi jangan sampai terpaku sama satu database aja. Nah, kalau teman-teman bisa mulai pelajari beberapa database, itu udah jadi investasi kita ya buat kita ya secara jangka panjang. Jadi teman-teman tahu kapan kasus ini pakai database-nya yang mana. Jadi kita nggak pukul rata di database yang sama. Nah itu salah satunya di e-commerce ya. Mereka tuh banyak adopsi database. Strategi keenam itu adalah coba teman-teman pikirkan apakah teman-teman harus buat semuanya real time atau mungkin ada beberapa yang bisa dibikin asinkronus atau juga di background proses. Nah, jadi banyak banget orang mikir pokoknya saya pengen dibikin semuanya real time. Padahal ya, mungkin melakukan async proses sehingga aplikasinya itu mungkin agak delay 200 milisecond bahkan sampai 5 detik. Mungkin itu masih tidak bermasalah gitu ya. Masih oke-oke aja. Contoh yang paling simpel mungkin teman-teman sering beli voucher misalnya ya di e-commerce. Lalu kan dia tidak langsung keluar tuh kode vouchernya. Ada butuh beberapa waktu. Kenapa? Karena proses di belakangnya tuh panjang banget ya. Dia tuh mungkin perlu beberapa vendor gitu ya untuk memproses voucher itu. Jadi kalau kita bikin real time ya, itu ketika tiba-tiba banyak orang yang melakukan pembelian voucher, mungkin itu bisa bikin beban si aplikasinya. Nah dibanding kita ya udah bikinnya prosesnya secara asinkronus atau bahkan di background proses. Nah secara user kan masih tetap nggak masalah ya. Nanti mungkin ada loading time aja di halaman webnya.
Nah, jadi kalau teman-teman misalnya bisa seperti itu juga, itu teman-teman bisa coba adopsi yang proses yang asing atau di background proses. Contoh yang paling simpel misalnya ngirim email, push notification gitu ya, lalu menampilkan dashboard analitik ya, jadi datanya nggak dihitung secara real time, kita background proses aja gitu ya, atau trigger kirim ke logistik gitu ya, atau nerima webhook notification dari misalnya payment gateway, jadi ada banyak banget. Teman-teman juga bisa mulai adopsi contohnya menggunakan message queue atau message broker, kayak Kafka, RabbitMQ, dan lain-lain ya, untuk menghandle si background proses tersebut. Strategi terakhir adalah cache ya. Jadi coba teman-teman mulai implementasi cache di tempat-tempat yang memang bisa teman-teman implementasikan ya. Jadi cache itu adalah yang paling ya sebenarnya yang paling ini ya, paling banyak banget digunakan kayaknya ya di e-commerce terutama ya. Jadi banyak di e-commerce itu contohnya banyak data yang jarang berubah ya. Nah, dibanding kita selalu panggil ke database ya, database aslinya atau bahkan kalkulasi ulang terus-terusan, ya itu kan buang-buang resource misalnya ya, padahal datanya gitu-gitu aja, sama gitu ya. Ya coba teman-teman misalnya cache datanya, misalnya data produk itu aja, yang berubah kan biasanya cuma kuantitinya gitu ya, atau bahkan misalnya harga pun mungkin nggak tiap detik orang rubah harganya, mungkin kayak berapa minggu sekali gitu ya, kalau misalnya ada promo baru diturunin gitu ya, dan tidak akan terjadi mungkin tiap hari juga. Nah, coba teman-teman pindahin tuh dari database asli ke database memori, contohnya kayak Redis atau Memcache gitu ya. Nah, atau kalau teman-teman misalnya kalau di e-commerce kan banyak banget aset ya, gambar produk lah, video, dan lain-lain. Nah, daripada kita misalnya load terus di aplikasi kita gitu ya, nanti setiap user itu buka, kita load lagi. Coba teman-teman implementasi juga kayak contohnya CDN ya. Lalu di cache di browser si user. Misal aja 1 tahun. Kenapa? Karena kan biasanya memang gambar itu nggak pernah berubah ya, ketika di-upload nggak pernah dirubah. Ketika teman-teman upload gambar baru, itu biasanya URL-nya pun akan berubah. Jadi gambar yang lama tuh URL-nya masih tetap valid sebenarnya. Nah, coba bayangkan teman-teman cache 1 tahun di browser usernya. Artinya selama 1 tahun ke depan ya, itu image yang sama ya atau static asset yang sama, itu tidak akan pernah diakses lagi dari server kita. Nah, itu bisa mungkin reduce sampai mungkin 70-80% dari request ke server kita. Nah, jadi ini yang banyak juga diimplementasikan di e-commerce ya. Jadi implementasi cache di mana-mana ya. Jadi di banyak tempat kalau bisa ditambahkan cache ya udah kita tambahkan cache. Oke teman-teman, jadi itu adalah 7 strategi yang banyak digunakan ya di e-commerce untuk memastikan aplikasi mereka high available ya. Jadi intinya sebenarnya tidak ada aplikasi yang sempurna yang bisa 100% tidak error, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi tetap ya, error itu pasti selalu ada ya. Nah, cuma kan gimana caranya ketika terjadi error, kita masih bisa ngasih user experience yang baik buat customer. Nah, jadi kalau teman-teman pertanyaannya gimana mastiin 100% high available, kemungkinan agak susah ya. Nah, tapi kalau teman-teman gimana caranya ketika ada masalah, kita tetap masih deliver user experience yang baik gitu ya ke user. Nah, itu tadi yang kita bahas strategi-strateginya. Nah, jadi mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Jadi teman-teman mulai bisa nih, bagian mana nih yang bisa teman-teman implementasikan di tempat kerja teman-teman. Oke, kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan juga ya, teman-teman bisa input ya di GitHub-nya Q&A-nya Programmer Zaman Now. Saya masukkan di deskripsi ya, jadi teman-teman tinggal lihat di deskripsi. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye. Dari Sabang sampai Merauke, para coder bersatu, tekan tombol subscribe, jangan pernah ragu-ragu. Nyalakan juga loncengnya biar update selalu. Ini channel kita semua, Programmer Zaman.